Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pekan sebelumnya tentang asam basa ya. Di pekan lalu kita sudah mempelajari teori asam basa. Siapa di sini yang bisa menyebutkan teori asam basa kemarin diusulkan oleh siapa saja dan apa definisi asam dan basa? Silahkan acungkan tangan boleh. Teorinya menurut siapa, Pak? Boleh siapa saja. Silakan. Siapa yang mau coba duluan? Hilda. Ya, silakan. Hilda. Feren yang angkat tangan. Feren dulu. Oke. Silakan Feren. Nyalakan videonya. Bentar. Satu teori saja. Kemudian nanti yang kedua Diva ya. Sudah siap Feren? Udah. Ya, silakan Feren. Itu teori menurut asam basanya Arrhenius itu kalau asam itu zat yang dalam airnya melepaskan ion H+, kalau yang basanya itu zat yang dalam airnya melepaskan ion OH-. Betul, oke. Silakan Diva kesempatan kedua. Terima kasih Feren. Silakan Diva nyalakan videonya. Ya, silakan. Teori asam basa menurut Lewis, Pak. Ya, menurut Lewis bagaimana? Asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi. Kalau yang basanya itu senyawa yang dapat memberi pasangan elektron, Pak. Oke, Jadi asam itu akseptor dan basa donor. Oke, akseptor elektron dan donor elektron ya untuk asam basa menurut Lewis. Oke. Silakan yang ketiga, boleh. Terima kasih Diva. Donor elektron. Siapa, Pak? Silakan. Siapa yang acungkan tangan, Bapak persilakan. Belum ada ini. Zilda, silakan. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, Asam adalah senyawa. Ya, Pak. Ya, silakan dilanjut. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada senyawa lain atau yang disebut donor proton. Terus kalau basa itu senyawa yang menerima proton H+ dari senyawa lain disebut dengan akseptor proton. Oke, Gitu, terima Pak. kasih Zilda ya. Terima kasih Feren, terima kasih Diva yang sudah menyampaikan review materi dari materi pekan lalu yaitu tentang teori asam basa. Jadi ketiganya memiliki pandangan berbeda tentang asam dan basa dari tiga tinjauan, dari melepas ion H+ dan OH- oleh Arrhenius, dilihat dari tinjauan proton ya, serah terima proton oleh Bronsted-Lowry dan serah terima elektron oleh teori dari Lewis. Kita lanjutkan ke pH asam basa. Di kelas 10 kita sudah belajar yang namanya larutan elektrolit. Ya. Masih ingat ya? Di kelas 10 kita sudah belajar materi larutan elektrolit. Nah, di antara larutan elektrolit itu ada yang namanya larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian juga yang tidak menghantarkan tidak menghantarkan listrik disebut larutan non elektrolit. Sudah jelas belum videonya? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, larutan elektrolit dibagi dua, ada dua macam. Ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah.
Nah, kemudian selain larutan elektrolit ada juga larutan non elektrolit ya. Ini tidak menghantarkan apa? Tidak menghantarkan apa? Listrik. Bukan, Pak. Oke. Listrik. Nah, ini berdasarkan penggolongan larutan berdasarkan daya hantarnya. Jadi larutan elektrolit kuat ini ada 3 komponen ya. Yang pertama ada dari golongan larutan asam kuat. Kemudian ada dari larutan apa lagi? Dari golongan asam kuat, dari golongan apa lagi? Asam lemah. Asam lemah itu masuk ke elektrolit lemah. Oh iya. Basa kuat. Basa kuat. Dan satu laginya? Garam. Larutan garam. Garam itu sebagian besar tergolong ke dalam elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit lemah, contohnya apa? Asam lemah, basa lemah. Asam lemah. Oke. Kita jabarkan lebih lanjut di asam kuat. Ada berapa macam asam kuat? Pernah Bapak sampaikan di kelas 10? Ada berapa? Yang perlu kalian ketahui? Apa saja asam kuat? Asam kuat itu golongannya HCl-nya apa, Pak? Betul. HCl gitu, Pak? Iya. Gimana, Feren? HCl, HBr. Oke, pertama HCl. Kemudian? HBr. HBr. Kemudian? HI, Pak. HI. Oke, baru 3. Apa lagi? HClO4. 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 Asam apa ini namanya? H2SO4. H2SO4. Lalu? HClO3. HClO3. HClO3 sama HNO3. HNO3. Oke, nama-namanya sudah paham nih? HCl itu apa? Asam klorida. Hidroklorida. Asam Hidroklorida. HI? Iodida. Asam iodida. Ya. Asam iodida. Asam klorida. Asam klorat, perklorat ya. HClO. Oh iya, asam klorat. Perklorat. H2SO4. Asam sulfat. Asam sulfat. Lalu HClO3. Asam klorit. Klorat. Asam Kalau Asam untuk CF klorat. itu mulai namanya dari hipoklorit, klorit, klorat, dan perklorat. Iya. Ada lagi tata nama di kelas 10 ya, Bapak sudah sampaikan. Yang terakhir HNO3. Iya. Asam nitrat. Asam nitrat. Oke. Nah, HCl ini dalam air ya. Dalam air, dalam larutannya dia terurai menjadi ion H+ dan amin. H+ sama Br-. Lalu HI, H+, HCl4, H+, ClO, H2SO4, H+, S2, SO4. oke. H-nya ada berapa di sini? 2. Ada 2. Ada 2 H+ ya. Berarti muatan total positifnya +2. Supaya netral, muatan negatifnya jadi -2. 2 min. Ya. Oke, yang terakhir Min 2 tuh. 2 min. HClO3, ini HClO3 H+ Cl3 min ya. Kalau HNO3 bagaimana? H+, NO3 min. HNO3 min, oke. NO3. Jadi semuanya ini melepaskan ion H+. Nah, di sini kita dari asam kuat ini ya. Dari asam kuat ini kita bisa hitung pH-nya. pH-nya cara menghitungnya bagaimana? Sudah dibaca rumus H+-nya apa? Karena di dalam air asam-asam ini melepaskan H+ ya dalam jumlah yang sangat banyak sehingga dikategorikan sebagai asam kuat, yaitu di pertemuan di kelas 10 larutan elektrolit kuat itu yang alfanya bagaimana? Alfanya derajat ionisasinya. Satu ya. Derajat ionisasinya 1 atau 100% terurai.
Jadi kalau sebagian besar atau 100% terurai, maka dia dikategorikan ke dalam elektrolit kuat karena menghasilkan ion yang sangat banyak, gitu ya. Nah, begitupun untuk asam kuat, ini teorinya untuk asam kuat ini dikatakan kuat karena sebagian besar sebagian besar molekulnya terionisasi menjadi ion-ion ketika dilarutkan ke dalam air. Jadi rumus H+-nya apa untuk asam kuat? 10 pangkat N bukan, Pak? 10 pangkat N, ya salah. 1 kali 10 pangkat min N. 1 kali 10 pangkat min N. Oke. Begini, jadi di halaman berapa ya? 163. Ada di halaman berapa? 163. 163, Pak. 163 itu pH larutan secara umum. Ya. Untuk pH larutan asam kuat, yang ditanyakan asam kuat. Kalau pH kuat, adanya di mana? Ada di halaman 171. Ya, Pak. Ya, silakan dibuka. MA kali valensi asam. 171. Ada? MA kali valensi asam. Nah, MA kali valensi asam. Ya, jadi rumusnya untuk konsentrasi H+ adalah MA kali valensi asam. Ya. Misalnya diketahui, nah di sini yang valensinya 1 apa saja? Dari asam kuat ini yang valensinya 1 apa saja? Valensi itu yang mana, Pak Lu? BR. Ini ada 1. HCl, HBr, HI. Ya, HCl, HCl4. HCl4, HCl4, Iya, HNO3. HCl. HNO. Yang 2 hanya apa? H2SO4. Ini valensinya 2, ya. Karena jumlahnya jumlah H-nya ada 2, maka dia valensinya 2. Nah, jadi nanti valensi asamnya diisi 1 atau 2 untuk H2SO4 ya. Kalau 2 untuk H2SO4, sisanya 1. Misalnya hitung pH dari HCl 0,1 molar. Bagaimana cara menghitungnya? 0,1 kali 1, Pak. 0,1-nya kita buat pangkat ya. Jadi 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat min 1. Kali 10 pangkat min 1. Oke. Konsentrasi H+ sama dengan MA kali VA ya. MA-nya 10 pangkat min 1 Min kali 1. 1. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Min 1. Oke. Selanjutnya, untuk menghitung pH, ya, kalian menggunakan dasar-dasar perhitungan logaritma ya. Jadi pH-nya itu rumusnya apa? Ada nggak rumusnya di situ pH? Di halaman 172. Ada soalnya tuh di bagian A. Setelah kita dapat Min log kali H+. Min log kali H+. Min log H+. Nah, kita masukkan angkanya tadi HCl min log berapa? 10 Pangkat? pangkat 1. Min 1. 10 Min pangkat 1. min 1. Nah, adanya min di depan ini untuk menghilangkan pangkat min di atasnya. Jadi minnya hilang, jadi hasilnya berapa? 1. Nah, jadi pH-nya adalah 1. Contoh yang kedua. Misalnya hitung pH KBr 0,2 molar. Pertama kita hitung. Ya, tapi kalau prosedurnya supaya kalian paham, ini kita nyarinya H+ atau OH-. Kalau nyarinya H+, ya kita uraikan dulu misalnya HBr kalau diionisasi menjadi H+ dan BR min. berarti kita cari apa? H+. Nilai H+. Konsentrasi H+, ya. Kurung kotak ini artinya konsentrasi molaritas. Berapa molaritas dari ion H+-nya? 0,2. Dikali MA. A-nya valensi asam ya. Bapak ubah simbolnya A ya. A besar, A kecil ya, tapi bukan dalam bentuk indeks.
H dikali MA. H-nya adalah berapa HBr valensinya? 1. 1. Satu. 1 kali molar asamnya berapa? 0,2. 0,2. 10 pangkat. 2 kali 10 pangkat Log min 1. min 1. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 1? 2 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa satuannya ya. Setelah itu kita cari pH. pH-nya bagaimana? Min log H plus. Min log konsentrasi H plus. berapa hasilnya? Min log 2. dalam Min log 2 kali 10 kali 10 pangkat min 1. Untuk logaritma ini yang bisa dioperasikan adalah yang pangkat 10. Yang pangkat 10 mana? 10 pangkat min 1 kan? 10 pangkat min 1. Min log dari 10 pangkat min 1 berapa? 1. 1 Jadi hasilnya 1 0,1 min kali 0,1. sudah 2. sampai sini. Oh. Sampai sini saja sudah benar. Jadi 1 min log 2. Gitu ya. Jadi kalian kalau kalian hitung, kalian cari di tabel matematika nilai dari logaritma 2 itu berapa? Atau kalian hitung dengan kalkulator kalian ya. Misalnya kan kalian sudah menggunakan smartphone semua. Ya, Bapak yakin sudah menggunakan smartphone semua. Ya, kalau tidak bisa mungkin tidak bisa mengikuti Zoom kali ini ya. Jadi kalau sudah menggunakan versi smartphone pasti kalkulatornya ada saintifik ya. Ada perhitungan logaritma juga. Jadi bisa dihitung nih logaritma 2. Atau bisa kita buatkan ringkasannya ya. Kita buatkan ringkasannya nilai logaritma yang sering muncul nih. Log 1 berapa? 1 itu 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat min 1. 1 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 1. 10 pangkat 10 pangkat 1. Min 1. 10 pangkat min 1. 10 pangkat 0. Oh iya, 0. 10 pangkat 0 bilangan berapa? Bapak udah setahun, Pak. Ini 1 kan? Iya. Satu dulu kalau log-logan 10 dulu. pangkat 0 hasilnya 0. 0 berarti. Kalau log 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 1. 1. Jadi hasilnya 10. kan? Kalau log 100 10. 10 pangkat 2. Pangkat 2. 10 pangkat 2. 2 begitu. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke logaritma 2. Logaritma 2 itu 10 pangkat min 2. Salah. logaritma 2 itu silakan dicari. Yang prima harus 2 kali log 2 ada yang sudah menghitung berapa hasilnya? 2 kali 10 pangkat Enggak bisa. Log 2 dengan kalkulator berapa hasilnya? 0,3 bukan? 0,301 ya? Bapak lupa. Iya. Oke, bilangan prima dulu yang kita cari. Log 3 berapa log 3? 6 pangkat 6. 0,02. Coba dihitung. 0,47 0,477. Ini ya. Kalau selain 2 dan 3 bilang prima berapa lagi? 11. 7. Log 5. 5 bilang prima bukan? Kalau log 5 ini kita bisa cari dengan log 10/2. 10/2 5 bukan? Iya. Kalau ada pembagian logaritma, bagaimana menghitungnya? Nggak tahu Pak lupa. Kurang? Min. Begini bukan? Iya. Ya, berapa hasilnya? Log 10 sudah ada. 1. 1 min log 2. Dikurangin 0,301. Jadi berapa? 0,699. 99. Jadi kita sudah menghitung 1, 2, 3, 5 ya.
Atau kalau kalian cari log 5, karena bilangan prima bisa kalian hitung dengan kalkulator ya. Hasilnya 0,699. Ya, pasti ya. Kemudian log 4. Log 4 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. 4 itu pangkat berapa? 2 Dua pangkat pangkat 2. Dua. Kalau Pangkat ada 2. bilangan logaritma begini artinya apa? 2 log 2. 2 log 2. Dua log- Log 2-nya sudah ada? Udah 2 kali 0,3. Jadi berapa? 3,1. 0,602. Nah, begitu. Log 4 sudah. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Log 6. 6. 1 sampai 10 saja. Log 6 berarti log berapa kali berapa? Log 3 kali 2. kali log 3 ya? Kali iya. 2. Oke. Jadi log Log 2. 2 ditambah log 3. ini berapa? 0,301 ditambah 0,477. Ini berapa? Jadi 0,778. 0,778. 8. Log 7 bilangan prima. Silakan pakai kalkulatornya berapa hasilnya? 0,845, Pak. 845. Log 8. 8 bilangan pangkat. Log 8 berarti log 4 dikali kali 2. Log 8. Log 4 kali 2. 4 dikali 2. Log bisa juga log 2 pangkat 3. Iya. Iya bisa, Pak. Jadi 3 log 2. Berapa hasilnya? Ya, macet. 3 dikali 0,301 Jadi sama dengan Astagfirullahaladzim. 903. gimana Faiz? Kenapa Faiz? Banyak banget Pak angkanya Pak. Oke. Selanjutnya terakhir. Log 9 terakhir ya. Log 9 ini 9 itu angka berapa ya? 3 kali 3, 3. Pak. 3 kali 3 log 3. 3 log 3. 2. 3 log 3. 2 Dikali Dua 0,477. 0,477. Oh iya ya. Hasilnya 0,955. 2 oh iya. 0,954. ya. Jadi 0,954. angkanya dari mulai 0 untuk log 1, log 10-nya 1 berarti antara 1 sampai 10 ya antara 0 sampai 1. Log 9-nya kan 0,954. Oke ya, jelas ya? Pak emang Jadi logokan silakan bisa dibagi Pak? nanti dirapikan, ini Bapak sudah siapkan rekamannya barangkali nanti mau dicatat ya dirangkum. Kita lanjutkan ke perhitungan yang PH tadi. Jadi kalau mau dilanjutkan ya. Halo? Halo. Sudah jelas belum? Ini gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Sampai di sini sudah benar, cukup. Ya, kalau sampai di sini sudah Bapak anggap benar, tapi kalau mau dilanjutkan boleh 1 dikurangi 0, jadi berapa? 0,699. 0,699. Berarti pH HCl, pH HBr 0,2 molar adalah 0,699 atau 1 min log 2 saja sudah benar. Ya. Contoh yang terakhir untuk asam kuat, yang ketiga, untuk yang valensi 2. pH H2SO4 0,01 molar. Bagaimana ini? H plus sama dengan SO4. H plusnya ada berapa? H2SO4. Kalau 2. Ini Ada 2. tambah SO4. Jadi 2 ya. Valensinya berapa? Molarnya berapa? 0,01. 10 pangkat? 10 pangkat 10 min pangkat 2. Min 2. Ya, Ya. Pak, min 2. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya pH-nya berapa? pH sama dengan Min log 2 2 kali 10. 2 min log 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan? 2 min log 2. min log Min log 2. Oke, 2 min log 2 hasilnya ya. Atau 1,699 kalau mau dihitung ya lognya. Tapi tidak harus.
sampai 2 saja sudah benar. Jelas untuk yang asam kuat? Jelas. Selanjutnya yang basa kuat. Nah, maaf ini sepertinya harus lebih dari waktu ya. Kita selesaikan dulu sampai waktunya habis. Ini sekitar 10 menit lagi Zoom-nya selesai. Untuk evaluasinya kita siangkan saja atau langsung? Siang kan ada Zoom. Nah, ini ada Pak Ahmed kebetulan ya. Bapak sekalian mau izin aja. Iya, ada Zoom. Dilanjut. Jadi selesai Zoom nanti langsung latihan. Siang aja. Boleh. Kalau nggak siang saja boleh. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada basa kuat. Basa kuat ini ada dari golongan 1A dan golongan 2A. Dari golongan 1A apa saja? LIOH, LIOH, apalagi? NaOH, Apalagi? HOH, Apalagi? RBOH, Apalagi? CSOH. Kalau golongan 1A pasti dia valensi 1. 1, Kalau golongan 2A valensi? 2. 2. Dilihat dari apa valensi ini? Dari yang OH-nya. Dari yang OH-nya betul. Ya. Li plus OH min. Kalau ini Na plus OH. OH, K plus dan OH min. ini sama juga. Plus OH min. CS. CS plus OH min. Golongan 2A, apa saja contohnya? CaOH, CaOH 2 kali. BaOH 2 kali. BaOH 2 kali. 2 kali. Apa lagi? SROH 2 kali. Ada lagi? Udah. Sudah ya. Jadi yang Masih ada tambah. lemah. Jadi Mg ini sebagian ada yang mengatakan dia kuat, ada sebagian lagi yang mengatakan dia lemah. Jadi ya kita cari aman 3 saja ya. CaOH, BaOH, dan SROH 2 kali. Ini kita uraikan jadi Ca2 plus dan 2 OH min, Ba2 plus dan 2 OH min, satu laginya SR2 plus dan 2 OH min. Untuk basa kuat perhitungannya hampir sama dengan basa asam kuat ya. Cara mencarinya kita cari nilai OH minnya, konsentrasi OH minnya B dikali MB. Valensi basanya dikalikan molaritas basa. Valensi basa dikalikan molaritas basa. Contohnya kita buat satu saja, misalnya NaOH. pH larutan 0,01 molar. pH larutan NaOH 0,01 molar berapa? Pahamin sama dengan? OH-nya ada berapa? B-nya ada 1. B-nya ada 1, molarnya berapa? 0,01. 10 min 2. Yang kita dapatkan karena kita mencari OH min, maka nilainya adalah POH. Nilai POH dulu. Berapa POH-nya? Min lo kali OH min. Min OH min. Oke. Apa hasilnya? Min lo dikali 2. Satu kan 0 ya, tidak masalah, tidak tulis ya. 2. 10 min 2 berapa hasilnya?
2. Kalau kita dapatkan POH, kita cari pH. Untuk menghitung pH dari larutan basa, ini kita bisa hitung dari 14 min POH. Ini kalian catat rumusnya ya. Jadi kalau nilai KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14. KW ini ketetapan kesetimbangan air. Jadi 10 pangkat min 14. Kalau 10 pangkat min 14, maka nilainya adalah 14. Ya, PKW-nya. Ini POH-nya. Berapa jadi hasilnya? 14 min 2 sama dengan 12. Nah, jadi kalau pH basa itu, kalau KW-nya 14, berarti tengah-tengahnya berapa? 7. 7. Jadi 7 itu netral. Di atas 7 itu basa. Ya. Jadi pH asam bagaimana? Di bawah 7. Bawah 7. Kalau pH 7? Netral. Netral. Gitu ya. Ini kalau Iya, Pak. KW-nya 10 pangkat min 14. Nilai KW ini tergantung suhu. Jadi kalau suhunya suhu kamar atau suhu tertentu ini 10 pangkat min 14. Kalau suhunya beda lagi, mungkin nanti angka umumnya beda, gitu ya. Jadi ini. Jadi secara umum nanti yang kita gunakan 14, ya umumnya. Kemudian untuk basa lemah dan asam lemah, Bapak bahas sekalian ya. Konsep asam basa, pH dan POH-nya sudah paham ya. Kalau asam kalian cari dengan pH, nanti cari H+ langsung cari pH. Kalau asam, kalian cari H+-nya, lalu kalian cari pH-nya. Kalau basa, kalian cari OH-, lalu kalian cari POH. POH, POH. pH. pH. Oke. Sekarang kalau asam lemah, basa lemah. Kalau asam lemah, ini berarti di luar daftar yang mana? Daftar 7 asam. Oke. Jadi yang tergolong ke dalam asam lemah, yang tidak masuk daftar 7 asam kuat, berarti dia digolongkan ke dalam asam lemah. Atau biasanya dia punya ciri-ciri, punya Ka. Atau antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nilai alfanya tidak 1, tapi antara 0 sampai dengan 1. Misalnya 1% atau 10% atau berapa persen, tidak 100%. Ya. Ini ciri-ciri asam lemah dan basa lemah. Kalau basa lemah punya KB. Yang tertekan kesetimbangan basa. Untuk asam lemah contohnya misalnya CH3COH. Nah, kalau asam kuat ya. Kalau asam kuat tanda panahnya satu arah. Ini tandanya reaksi habis, tidak dapat kembali lagi ke HCl. Terurai sempurna ya. Kalau dia asamnya asam lemah, maka dia berkesetimbangan. Tanda panahnya bolak-balik menjadi apa ini? Cari kacau apa? Min. Oke. Jadi kita cari H+-nya. Rumus H+ untuk asam lemah ini agak berbeda. Karena dia kesetimbangan, maka dia punya nilai Ka. Nilai tetapan kesetimbangan asamnya berapa? Ya. H+-nya sama Ka dikali Ma. Ya, sama ya. Misalnya hitung pH. Contoh, hitung pH CH3 COOH 0,1 molar. Diketahui Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Halo? Bagaimana cara menghitungnya? 10 Ka dikali Ma. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Ini Ma-nya berapa?
0,1. 10 pangkat 1. 10 pangkat min 1. Akar dari 10 pangkat min 6. 6. Berapa hasilnya? Akar 10 pangkat min 6, ini 2. Jadi 6/2 kan? Ya. Ya, akar itu kan 2. Ini 6, ini 2. Jadi 6/2. Jadi 10 pangkat 3. Jadi pH-nya berapa? Min 3. 3. 3. Ya, ini contoh basa lemah. Untuk asam lemah ya. Untuk basa lemah sama, kurang lebihnya sama dengan contoh asam lemah ini. Karena waktunya 1 menit kurang lagi, Bapak cukupkan ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Siap-siap kita langsung evaluasi di. Jadi sekarang atau siang?